dimudahkan dalam segala urusan kita, dimurahkan rezeki kita, dicukupkan atas segala kebutuhan dan permintaan kita selama kita hidup di dunia ini untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Fatihah yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan asbab suratul Fatihah, kampung kita, wilayah kita maupun negeri kita yang kita cintai ini senantiasa selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan rahmah dan maghfirah serta keberkahan kepada kita. Ala hadhihi wa bil qabul wassalamah wassihah wal afiyah wal barakah allati kama dzakarna wa nas'aluka bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamata al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu bihi. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabasa wa bilazim lam yanjus. Akhrajahu arba'ah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum bil ma'id daimi wa huwa junubun. Akhrajahu Muslim.
Walil Bukhari la yabulanna ahadukum bil ma'id daim alladzi la yajri summa yaghtasilu bihi. Wali Muslim minhu wa la yaghtasilu bihi minal janabah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah taklim Masjid Jami'at Taqwa rahimakumullah ya. Pada malam hari ini masih membahas masalah tentang air. Ya, karena air itu adalah sangat penting ya di dalam kehidupan kita, di dalam beribadah kita. Karena ibadah kita diterima atau ditolak atau diterima itu dengan asbab air. Makanya pada malam hari ini ya kita membahas masih tentang air ya. Sebagaimana hadis minggu yang lalu bahwa pada dasarnya air itu adalah suci. Nah ini ya. Dan air itu tidak menajiskan sesuatu ya. Berarti yang dimaksud di sini adalah air mutlak. Nah, yang dimaksud di sini adalah air mutlak gitu ya. Bahwa air itu bisa kita gunakan untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, dan juga kita bisa gunakan untuk yang lainnya. Nah, pada malam hari ini wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Nah, di sini hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah al-Bahili, semoga Allah ridho kepadanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Nah, ini kata Rasulullah, sesungguhnya air itu pada dasarnya tidak menajiskan sesuatu. Air itu tidak menajiskan sesuatu. Nah ini ya. Dan ini maksudnya adalah secara umum. Ya, air itu berubah atau tidak berubah. Nah ini ada yang berubah dengan asbab karena yang lain. Nah itu ya. Nah ini ya. Dan ada yang tidak berubah. Nah itu adalah pada umumnya air itu berubah atau tidak berubah, yaitu pada dasarnya adalah suci. Nah, contohnya kayak air apa tuh? Air kopi. Gitu. Air itu adalah suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Ya itu ya. Karena kopi itu adalah dasarnya suci. Makanya air itu juga apa? Bercampur dengan kopi itu menjadi suci, tapi dia nggak boleh untuk toharoh, yaitu untuk bersuci. Nah di sini la yunajjisuhu. Nah itu ya. Kecuali illa ma ghalaba. Nah ya, kata Rasulullah, kecuali air itu terkontaminasi. Ya, ghalaba artinya itu adalah menenggelamkan, mengalahkan. Nah kecuali air itu, nah ini terkontaminasi dengan sebab ala rihihi. Ya karena apa? Karena baunya, wa ta'mihi. Karena apa? Rasanya, walau nihi, yaitu karena warnanya. Nah ini jika air itu terkontaminasi atau terkalahkan, nah air itu karena berubah, ghalaba ay taghayyar. Nah dia, air itu berubah. Kenapa itu berubah? Rihuhu, baunya, wa ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau
mutanajisun. Nah, air itu karena terkena najis, yaitu terkena kotoran. Dia dikatakan kena najis itu kena bangke tikus kecebur tuh di ember. Nah, kemudian airnya itu berubah. Ya tikusnya mati, ya kecuali tikusnya nggak mati. Nah, lewat. Nah, itu ya. Nah, ini dan tidak berubah. Nah, ini. Nah, di sini qallal ma'au kasur. Nah, itu. Air itu sedikit atau banyak. Nah, wa qad ajma'al ulama. Nah, sedangkan para ulama berpendapat bahwa annal ma'a al mutaghayyir bi ahadil awsafis salasah. Nah, ini ya. Para ulama berpendapat, nah jika air itu berubah, yaitu dengan salah satu daripada 3 sifat itu. Nah, kata Rasulullah, illa ma ghalaba ala rihihi. Nah, ini air itu terkontaminasi, yaitu karena kecebur bangke. Nah, ini ya, karena kecebur kotoran. Nah, ini dan air itu berubah, ya taghayyar. Nah, ini kata para ulama bi ahadin dengan salah satu awsaf. Nah, itu sifat yang 3, rihu baunya, rasanya dan warnanya mutanajisun. Nah, itu ya. Dan air itu terkena najis. Nah, bahwa air itu tidak bisa dipergunakan untuk apa itu? Untuk toharoh. Nah, ini ya, nggak bisa dipergunakan untuk toharoh, buat minum, buat apa, itu juga nggak boleh. Jadi ya, berarti air tersebut harus kita buang. Nah, dia. Kenapa? Yaitu karena airnya itu berubah. Nah, bagaimana kalau air laut? Ya, air laut kan udah kita bahas kemarin. Ya, kalau air lautnya itu banyak, nah itu ya. Nah, itu air itu. Nah, ini kata Rasulullah, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah, ini di dalam hadis yang begitu panjang, ya Rasulullah menjelaskan bahwa pada dasarnya air laut itu adalah suci dan bangkainya itu adalah halal. Nah, ini ya, minggu lalu udah kita bahas tuh. Nah, bagaimana menurut para ulama? Nah, ini ya, walaupun tuh air rasanya kan asin. Nah, itu ya, rasanya asin. Nah, itu ya. Nah, ini karena hadis itu begitu panjang. Ketika itu sahabat, nah itu biasa berlaut atau nelayan mencari ikan, yaitu atau berlayar di tengah laut. Nah, itu kenapa? Karena dia membawa persediaan air tawar itu sangat sedikit. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ini? Kalau aku pakai buat wudhu air ini, wah aku bisa kehausan. Nah, ini ya, yang dimaksud di sini yaitu adalah air tawar. Makanya Rasulullah mengatakan huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuh. Nah, itu ya, bahwa air laut itu adalah suci. Nah, itu ya. Nah, ini dan bangkainya pun juga halal. Nah, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah di sini, innal ma'a. Nah, sesungguhnya air itu la yunajjisuhu. Nah, itu ya, bahwa air itu tidak menajiskan sesuatu. Nah, ini ya, illa ma ghalaba. Nah, itu ya, kecuali air itu, nah itu terkontaminasi, yaitu dengan bangke. Nah, ini ala rihihi, karena baunya, rasanya dan warnanya. Nah, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, al-ma'u tahurun. Nah, ini ya, air itu adalah suci illa. Nah, ini ya. Nah, ini ya, hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa air itu suci illa intaghayyar, kecuali airnya itu adalah berubah. Berubah apanya? Rihuhu.
yaitu baunya, au ta'muhu karena rasanya, au launuhu atau warnanya, binajasatin, yaitu kenapa? Karena airnya itu terkena najis, yaitu seperti apa? Bangke, yaitu bangke apa? Bangke tikus, bangke apa aja dah yang jelasnya bangke, jadi ya pokoknya yang menajiskan, atau tai apa itu tikus atau kotoran yang lain, dan kemudian itu airnya berubah. Nah, maka air tersebut itu tidak diperbolehkan untuk bertoharoh. Ya karena apa? Karena airnya najis. Yaitu karena apa? Kenapa najis? Karena tertimpa najis. Ya, tertimpa najis kenapa? Ya karena tertimpa najis dia berubah. Yaitu kalau tertimpa najis nggak berubah. Nah, di sini kalau tertimpa najis nggak berubah, yaitu berbeda para pendapat para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak boleh mempergunakan. Nah, wa an Abdullah bin Umar. Nah ini ya. Nah ini hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza kanal ma'u kullataini lam yahmil al khobas. Nah ini ya. Nah apabila kata Rasulullah ada air itu 2 kula. Nah ini lam yahmilul khobas. Nah ini ya, artinya bahwa air itu lam yahmil, artinya tidak mengandung kotoran. Nah ini wabi lafzin lam yanjus. Nah itu ya, bahwa air itu tidak najis. Nah ini tidak najis. Nah bahwa kalau air itu ukurannya 2 kula, nah ini ya, bahwa air itu adalah suci. Kenapa? Karena air tersebut itu adalah jumlahnya 2 kula. Berapa itu 2 kula? Nah ini para ahli fikih, jadi ya, bahwa yang dikatakan 2 kula itu adalah 60 kali 60. Ya 60. Nah itu ke sono 60, berarti 6 kali 6 berarti 36. 36 kali 6 berarti 200 liter. Ya ini ya, 6 kali 6 36, 6 kali 6 18, 210 liter. Ya itu ya. Ya ini hitungannya begitu. Nah itu ya. Nah ini ya, kalau ukuran 2 kula itu adalah apa itu? Sekitar 1 barel. Ya itu ya. Ya kalau hitungan sekarang tuh 1 barel itu adalah 1 gentong. Ya, itu hitungan Baghdadi, yaitu 60 kali 60 kali 60. Ya, tingginya 60, lebarnya 60, panjangnya juga 60, yaitu ukurannya adalah 200 liter. Nah kalau seandainya air 200 liter itu terkontaminasi, terkena najis, bahwa air tersebut adalah suci, air tersebut tidak menajiskan. Nah di sini tusammal jurrah. Nah ini al jurrah di mana di sini adalah botol yang gede nih kayak itu. Makanya ya kalau di Arab itu kan biasa dia air itu ditampung, yaitu kalau sekarang bukan pakai botol lagi tuh. Kalau kita dulu pakai kendi ya, kendi kecil ya. Tapi Arab tuh kendinya gede, cuma ditaruh di padang pasir, ditaruh dikelilingin pasir, adalah khozan. Jadi ya kalau sekarang mereka itu udah punya apa itu kolam, ya. Dulu waktu saya masih ke sana tahun 82, saya kira apaan tuh kendi dewet. Nah nggak itu katanya buat nampung air, nanti airnya itu sejuk, dingin, enak. Kenapa? Karena di sana suasananya adalah panas, karena di sana musim hanya 2, panas dan dingin.
Nah di sini kata Imam Syafi'i, nah ini ya, dia memahami hadis ini bahwa jika air itu, nah ini ya, akhadha asy-Syafi'i wa Ahmad, na annal ma'a idza balagha kullatain lam yatanajjas. Nah dia. Nah jika air itu sampai ukurannya 2 kula dan dia terkena najis, lam yatanajjas. Ya berarti air itu tidak najis illa, nah, kecuali iza taghayyar. Nah jika airnya itu adalah berubah. Ya kalau airnya berubah, air tersebut jadi najis. Nah wa mafhumuhu, dan yang dimaksudnya di sini idza lam yablughil ma'a qullatain tanajjas. Nah dipahami daripada hadis ini yaitu ya, apabila air itu tidak mencapai 2 kula tanajjas. Nah air itu menjadi najis. Kenapa? Karena terkontaminasi dengan najis. Nah ini ya, kayak tangan kita habis ngapain tuh? Ya habis cebok, kemudian kita main pegang aja tuh gayung. Ya air tangan kita kerendam, itu terkena najis. Ya kalau airnya kurang dari 2 kula, air tersebut najis. Nah ini menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Nah ini ya, kalau airnya itu kurang dari 2 kula, berubah atau tidak berubah, air itu najis. Nah wa qala al-Imam Malik, nah sedangkan menurut Imam Malik, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Nah ini ya. Nah sedangkan menurut Imam Malik, dia berdasarkan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, al-ma'u la yunajjis. Nah bahwa pada dasarnya air itu tidak menajiskan sesuatu illa iza taghayyar. Nah ini ya, kecuali air tersebut itu berubah. Nah tadi berubah ya. Nah itu qalla sedikit, au kasur atau air tersebut itu banyak. Ya kalau airnya itu berubah sedikit maupun banyak, kata Imam Malik air itu adalah najis. Nah ya, dan dia ini Imam Malik wahtajja bil hadisis sabiq. Nah ini, dan Imam Malik ini adalah berhujjah dengan hadis yang udah kita baca, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah kalau menurut Imam Malik, yaitu pada dasarnya yaitu ya, air itu adalah tidak menajiskan. Itu ya, kecuali dia berubah. Ya baik dia sedikit, dia kecuali kalau berubah. Nah kalau kena najis tuh air kagak berubah. Nah ini ya, mau dikit mau banyak, air tersebut kagak najis. Nih kata siapa ini? Kata Imam Malik. Nah sedangkan waqalal Hanafiyah inna ahaditsal ma'i muta'aridah. Nah ini ya. Nah menurut Imam Abu Hanifah, karena sesungguhnya hadis-hadis yang menerangkan masalah tentang air ini muta'aridah, yaitu terjadinya pertentangan bainal qullah wal qullatain. Nah ini antara 1 qullah dan 2 qullah, 3 qullah, 40 qullah, dan seterusnya. Gitu ya. Nah di sini karena yang membedakan di sini apa ini? Karena terjadi perbedaan. Nah ini muta'aridah. Nah ini ya. Nafat ta'arud. Nah ini ya, sedangkan terjadinya di sini pertentangan. Nah wayalzumna wajib. Nah ini ya, wa huwa anna ahadul ma'a, bahwa annal ahadal ma'a. Nah dia ahadal ma'u, jadi ya, salah satu air alladzi la yunajjisuhu syai'un. Nah ini ya. Nah ini bahwa pada dasarnya air itu adalah pada dasarnya adalah suci. Nah ini ya.
Nah sedangkan wa an syekhina as-sayyid Alawi al-Maliki qala an-Nawawi. Nah sedangkan menurut Imam Nawawi dia mengambil mazhab, nah ini ya, bi amril miyah madhabul Imam Malik. Nah ini ya. Nah di sini sedangkan menurut Said al-Alawi al-Maliki yaitu almarhum ya, di Mekah ya. Nah di sini bahwa kalau air itu ya 2 kula, nah dan dia terkena najis, bahwa air itu adalah suci, boleh dipergunakan untuk itu menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Nah sedangkan ahli damsyik, nah itu adalah asyam ittabi'uni laqalladat malikan. Nah ini sedangkan para ulama damsyik yaitu Sam, yaitu Syria ya, kalau sekarang ini adalah Syria, Syam, Palestina ya. Nah ini masalah tentang air ini, nah yang dikatakan bil wazni ini khamsami arital. Nah ini kalau menurut siapa ini? Nah menurut orang Syam, nah ini ya, yang dikatakan al-qullatain bil wazni khamsami ritlin Baghdadi takriban fil asah itu ya. Nah ini sedangkan ada yang mengatakan au mi'ah wa salasa wa samanuna kilogram. Nah ini ya. Nah ini sedangkan yang dikatakan 2 kula itu adalah di sini 183 kilogram. Nah ini ya. Nah ini 183 kilogram. Ya berarti kalau air rata-rata berapa kilo sih kalau seliter? Kurang ya? Kurang dari 1 kilo ya? Kalau beras ya kalau beras itu 8 on ya, kalau air nggak tahu berapa on tuh ya. Ya kalau kita kata berarti kalau di sini 183 kilogram gitu ya. Ya berarti itu tadi ya sekitar 200 liter ya. Nah ini ya. Nah ini adalah, nah di sini gram ausi'a asyarata nakatin wa suluduka naklah. Nah di sini adalah dikatakan adalah 60 kali 60 kali 60. Nah ini ya. Nah ini adalah menurut hitungan ahli apa fikih yang ada apa ini ulama Syam dan Sik. Nah, ya. Itu ukuran 2 kula. Nah, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah dari Abu Hurairah semoga Allah ridho kepadanya qala berkata. Nah ini ya. Qala Rasulullah. Nah Rasulullah di sini bersabda, la yaghtasilu ahadukum bil ma'idam. Nah ini la di sini adalah kalimat kata melanggar. La jangan. Nah berarti ini adalah disuruh apa nih? Melarang. La yaghtasil, janganlah kau mandi. Artinya janganlah seseorang di antara kalian itu mandi bil ma'iddami, yaitu pada air yang kagak ngalir. Nah ini ya, karena kita itu apa ini di sini Rasulullah melarang bahwa kita nggak boleh mandi di air yang tenang. Artinya yang dimaksud air itu mungkin kobakan gitu ya. Nah ini ya, artinya airnya itu sedikit. Nah ini dan airnya tidak mengalir wa huwa junubun, dan dia itu dalam keadaan punya junub. Nah, yang dimaksud an-nahi di sini, larangan di sini, Rasulullah SAW menetapkan bil ma'id daim, yaitu pada air yang kagak ngalir. Nah, ini yang dimaksud daim, air yang kagak ngalir, al-qalil, airnya dikit, alladzi la yajri. Nah, itu sedangkan airnya dikit dan juga kagak mengalir. Yaitu berarti airnya dikit, yang dimaksud dikit ini adalah kurang daripada 2
kurang daripada 2 kula dan kita pakai buat mandi junub. Nah ini kalau kita dalam keadaan punya junub. Wa amma fil ma'id daim al-kasir. Nah ini ya. Sedangkan yang dimaksud air yang diam ini kebanyakan. Nah ini ya. Anal ma'al kasir. Nah kalau sedangkan air yang banyak dan dia itu diam, la yunajjisuhu syai'un. Nah bahwa air tersebut itu tidak menajiskan sesuatu illa iza taghayyar. Nah kecuali apa itu? Air tersebut itu berubah. Yang tadi hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah. Nah dia kalau airnya itu berubah sifatnya, sifat yang 3 itu. Rihu baunya, ta'muhu rasanya, launuhu warnanya. Nah sedangkan di sini waqala Syafi'i. Nah ini ya. Berkata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i yang dikatakan ad-daim. Nah ini ya. Artinya qalilur raqid wa kasiruhu akrahu al-ightisalu bihi. Nah kalau airnya itu sedikit, airnya itu butek. Nah wa kasiruhu dan banyak akrahu al-ightisal, yaitu adalah menurut Imam Syafi'i kalau airnya sedikit butek dan airnya banyak butek, nah ini adalah akrah, yaitu kita mempergunakannya untuk bersuci itu adalah hukumnya adalah makruh. Nah ini karena yang dimaksud hadis ini, nah itu yang dimaksud hadis ini yang dikatakan al-ma'ud daim. Karena apa? Airnya dikit dan kagak mengalir. Nah kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Nah ini ya. Nah ini jangan, nah itu tidak diperbolehkan kencing seseorang, salah seorang di antara kalian fil ma'id daim, yaitu pada air yang tidak mengalir, yaitu daim, air yang diem ya. Alladzi la yajri, yaitu adalah air yang tidak mengalir. Nah ini bahwa kita nggak boleh tuh ngencingin ya apa di ember atau di apa itu ya, ngencingin air dan sedikit dan airnya itu tidak mengalir karena dikhawatirkan, karena di sana itu ada makhluk gitu ya, dikhawatirkan karena ada makhluk ini ya. Nah sedangkan yang dimaksud dengan dilarang dalam hadis ini adalah bukannya haram, tapi hukumnya adalah makruh. Nah ini, nah di sini Rasulullah SAW nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bil ma'ir raqid iza kanal ma'u qalilan. Nah itu ya. Nah Rasulullah melarang, nah ini bahwa kita kencing yaitu di tempat air yang butek. Nah ini iza kanal ma'u qalilan. Nah apabila air tersebut itu adalah sedikit. Nah ini ya, bisa aja itu di air itu ada apa itu? Ada binatang yang lain. Nah ini ya, berarti di sini adalah inilah tata cara adab kita sebagai manusia. Nah ini makanya tuh kita juga harus menghormati, harus menghargai, yaitu daripada apa itu? Ya makhluk-makhluk ya yang lain. Inilah ajaran kita, yaitu ya inilah adab kita, yaitu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya. Nah di sini apa ini? Summa yaghtasilu bihi. Nah dan juga kita enggak boleh yaitu mempergunakan air yang diam, yang dikit. Nah itu untuk mandi. Nah yang dimaksud di sini adalah mandi hadas besar maupun hadas
kecil. Nah, berarti mandi kita itu tidak suci. Ya, yaitu hanya apa itu? Ya, memang pada dasarnya air itu adalah la yunajisu. Yaitu air tersebut itu tidak menajiskan aja. Nah, itu di antara ya yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Umamah Al-Bahili bahwa pada dasarnya air itu adalah tidak menajiskan sesuatu kecuali terkontaminasi, dicampuri oleh benda yang najis, maka air itu menjadi najis. Kalau apa? Berubah. Nah ini ya, berubah apanya? Baunya, rasanya, dan warnanya. Nah, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, air itu semuanya suci illa in taghayyar, kecuali air tersebut itu adalah berubah. Nah, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iza kanal ma'u kullataini lam yahmilul khabas. Nah ini ya, bahwa jika ada air itu adalah dua pula dan tidak terpengaruh, gitu ya. Nah ini yang yahmil, nah ini artinya tidak mempengaruhi karena kenanya ada masuk kotoran, ya berarti air tersebut itu adalah lam yanjus. Ya, air tersebut itu adalah tidak najis. Nah, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita nih, yaitu mempergunakan air yang daim. Nah, ini airnya itu tenang, diam. Sedangkan ad-daim di sini bimakna al-qalil. Para ulama mengatakan adalah air yang tidak mengalir dan airnya sedikit dan kita gunakan huwa junubun, dan kita gunakan untuk berjunub. Nih Rasulullah melarang kita, nggak boleh ya. Kalau kita kumpulin itu air biar banyak, ya itu ya. Nah, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga kita nggak boleh kencing di tempat air yang tergenang. Nah itu ya. Nah, airnya itu tidak mengalir. Nah, kemudian juga kita nggak boleh mandi di air yang tergenang dan sedikit. Begitupun juga dalam hadis kita tidak boleh mandi di air yang butek arrokit, gitu ya. Kita nggak boleh itu mandi di air yang butek dan sedikit yang kagak mengalir. Juga nggak boleh kita kencing di tempat air yang butek dan sedikit dan tidak mengalir. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang bertanya? Ya, Bu, ada yang nanya nggak? Ya, silakan. Kita junub tapi pakai air di ember itu nggak bisa. Lah, junub di ember. Lah kalau pakai Hanafi apa itu? Pakai keran biasa. Nah, boleh kita alirin tuh. Ya kena air dengan seember. Gitu ya. Lah pakai, lah dituang dulu lah. Ya kan kadang-kadang tuh kita mau wudu kan, mau berwudu nih, kan kita punya apa itu? Iya, kagak punya keran, punyanya cuma apa tuh? Ember. Ya embernya itu dibolongin kita pindahin, gitu ya. Baru kita apa itu buka. Nah kita jadikan untuk berwudu, untuk mandi. Ya jangan sampai airnya itu kecipratan, sedangkan kita lagi dalam keadaan junub kan. Nah, Rasulullah itu melarang. Boleh seember juga, wudu juga segini bisa, cukup. ya asal kita bisa nggunain aja sedikit, ya boleh kita wudu cuma air cuma segini. Ya yang penting ratakan. Terus ya barangkali ada yang bertanya lagi. Ya malah gitu kelan. Nah, kalau udah sah banget itu kan kata Rasulullah yang kagak ngalir. Nah gitu. Kalau pakai keran langsung dari keran, nah nggak ada masalah. Itu lebih bagus. Makanya kita pakai shower.
gitu ya. Ya, nggak ada lagi. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri pengajian kita ini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbuna Karim. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama wa yukabi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa idali. Allahumma ya Allah jamilna bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bil afiyati wa taqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'amalan mutaqabbala wa sabran jamila wa fathan qariba wa waladan salihah wa rizqan halalan katsiran thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.